B3. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai premedikasi menggunakan dexmedetomidine intranasal untuk mengurangi hipotermia dan hipotensi pada anjing saat MRI. Saksikan videonya. Berikut ini merupakan anggota kelompok dari B3. Yang pertama ada Christopher Gandhi Santana dengan NIM akhir 084, Skarsimala dengan NIM akhir 110, Perseveranda Veridiana M. Lobo dengan NIM akhir 112, Benedictus Christo dengan NIM akhir 118, Dinda Olivia dengan NIM akhir 126, Julia Tata dengan NIM akhir 083, Haya Griva dengan NIM akhir 090, Anissa Jan Fahira dengan NIM akhir 085, Alifa Kufita dengan NIM akhir 134, Dinda Ayu dengan NIM akhir 133, Hari Kurniawan dengan NIM akhir 127, dan Cokorda Istri Krisna dengan NIM akhir 108. Baik, untuk latar belakangnya, premedikasi merupakan tahap penting dalam prosedur anestesi, termasuk saat anjing menjalani pemeriksaan MRI. Tujuannya adalah untuk menjaga agar pasien tetap diam dan nyaman selama proses berlangsung, sehingga hasil pencitraannya bisa lebih optimal. Namun, penggunaan anestesi sering menimbulkan efek samping seperti penurunan tekanan darah atau hipotensi dan juga dapat menurunkan suhu tubuh atau hipotermia. Kondisi ini bisa berbahaya terutama bagi anjing dengan kondisi fisik yang lemah dan juga bisa memperpanjang waktu pemulihan setelah anestesi. Salah satu alternatif yang saat ini banyak digunakan adalah dengan dexmedetomidine intranasal. Obat ini memiliki efek sedatif dan analgesik yang cukup kuat, kemudian bekerjanya cepat dan bisa membantu menurunkan kebutuhan obat anestesi inhalasi yang biasanya dapat menyebabkan hipotensi. Dari beberapa penelitian yang ada menunjukkan bahwa penggunaan obat ini melalui hidung dapat mengurangi kejadian hipotensi dan hipotermia selama prosedur MRI jika dibandingkan dengan pemberian melalui otot atau intramuskular. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus. Jadi di kasus kali ini melibatkan 28 ekor anjing dengan gangguan neurologis yang menjalani pemeriksaan MRI. Untuk semua anjing ini memiliki status fisik dari ASA 1-2 tanpa kelainan hematologis maupun biofisik. Nah, anjingnya sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu untuk kelompok pertama itu 13 ekor anjing yang menerima premedikasi dexmedetomidine intranasal dengan dosis 125 mg per meter persegi dan 15 ekor tanpa premedikasi. Untuk anestesinya diinduksi menggunakan propofol dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan, diberikan melalui IV intravena dan dipelihara dengan isofluren 1,5 sampai 2,5% dalam oksigen. Untuk parameter fisiologis seperti tekanan darah, denyut jantung, dan suhu tubuh dipantau setiap 5 menit selama 30 menit persamaan. Baik, selanjutnya adalah masalah. Sesuai pada poin-poin yang ada pada di atas saya, masalah utama dalam studi kasus ini adalah terjadinya hipotermia pada anjing selama pemeriksaan MRI akibat suhu ruangan yang dingin dan penggunaan anestesi yang juga dapat menyebabkan hipotensi serta mengganggu sirkulasi dan fungsi organ vital. Penggunaan alat panas aktif selama prosedur MRI tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu hasil pencitraan, sementara terapi cairan atau pemberian katekolamin untuk menstabilkan tekanan darah berisiko menimbulkan efek samping seperti hemodilusi dan peningkatan tekanan intrakranial. Selain itu, pemberian dexmedetomidine secara intravena atau intramuskuler dapat menimbulkan efek samping berupa bradykardia, hipertensi, dan hipotensi. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang mengevaluasi pemberian dexmedetomidine secara intranasal sebagai alternatif yang lebih aman dan efektif dalam mencegah hipotermia serta hipotensi pada anjing dalam pemeriksaan MRI. Sehingga hal ini menjadi fokus utama dalam studi kasus ini.
Tujuan premedikasi atau anestesi. Yang pertama itu mencegah terjadinya hipotensi selama prosedur MRI pada anjing yang dianestesi. Lalu selanjutnya itu mengurangi risiko hipoterma akibat suhu ruangan MRI yang rendah dan efek anestesi. Yang ketiga itu menjaga stabilitas tekanan darah dan suhu tubuh selama anestesi berlangsung. Yang keempat itu menilai keamanan dan efektivitas penggunaan dexmedetomidine intranasal sebagai premedikasi. Dan yang terakhir, itu meningkatkan keselamatan prosedur MRI pada anjing dengan gangguan neurologis. Untuk metode penelitian sendiri, yang pertama itu ada desain, di mana di sini merupakan studi eksperimental terkontrol pada 28 ekor anjing. Dan semua anjing memiliki gangguan neurologis dan akan menjalani pemeriksaan MRI. Untuk kelompok perlakuan sendiri, yang pertama itu ada kelompok perlakuan yang diberi dexmedetomidine intranasal sebanyak 128 mg per meter persegi sebanyak 13 ekor. Lalu untuk kelompok kontrol itu tanpa premedikasi sebanyak 15 ekor. Lalu untuk prosedur penelitiannya sendiri, yang pertama ada premedikasi. Kelompok perlakuan diberi dexmedetomidine intranasal. Lalu setelah pemberian ditunggu 10 menit untuk mencapai efek sedatif. Kemudian yang kedua itu ada induksi anestesi. Menggunakan propofol 2 mg per kilo secara intravena untuk membuat anjing tertidur dan siap dilakukan tindakan MRI. Kemudian yang ketiga itu ada pemeliharaan anestesi menggunakan isofluran 1,5 hingga 2,5% plus oksigen agar hewan tetap dalam kondisi anestesi stabil selama pemeriksaan. Lalu untuk pemantauan fisiologisnya, itu parameter yang diukur selama 5 menit selama 30 menit pertama itu ada tekanan darah, denyut jantung, dan suhu tubuh. Dan selanjutnya merupakan analisis data. Jadi data hasil penelitian dianalisis menggunakan uji T atau Mann-Whitney test serta repeated measures ANOVA untuk melihat perbedaan nilai antar waktu pengamatan. Nilai P kurang dari 0,05 dianggap menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada efek nyata dari pemberian premedikasi dexmedetomidine intranasal terhadap parameter fisiologis anjing dibandingkan kelompok tanpa premedikasi. Lalu untuk parameter yang diukur itu yaitu tekanan darah, itu meliputi sistolik, diastolik, dan MAP, kemudian denyut jantung dan suhu tubuh. Selain itu dicatat juga kejadian hipotensi, hipertensi, dan bradikardia yang mungkin muncul sebagai efek anestesi. Dan jika terjadi efek samping yang berlebihan, diberikan antipamezol untuk antagonis dexmedetomidine untuk menetralkan efek obat. Kemudian untuk diagram prosedur, itu diagramnya sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada kelompok A, itu merupakan kelompok tanpa premedikasi. Ini langsung diberikan propofol dan isofluran untuk anestesi, kemudian dilakukan MRI, dan setelah itu diekstubasi atau tabung napas dilepas dan dipulangkan. Kemudian ada kelompok B, itu diberi dexmedetomidine terlebih dahulu, ditunggu kurang lebih 10 menit, baru dilakukan induksi propofol dan pemeliharaan isofluran. Dan jika diperlukan, diberikan antipamezol sebagai prosedur untuk membalikan efek sedatif dexmedetomidine. Kemudian untuk etika penelitiannya sendiri, penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etika Hewan, yang berarti prosedur anestesi dan penanganan anjing dilakukan sesuai standar kesejahteraan hewan. Semua anjing yang ikut serta berhasil pulih tanpa komplikasi setelah prosedur, dan hal ini menunjukkan penelitian dilakukan dengan aman. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari studi kasus yang kami angkat. Jadi selama anestesi, parameter fisiologis seperti tekanan darah, denyut jantung, dan juga suhu tubuh perlu dipantau setiap 5 menit selama 30 menit pertama. Berdasarkan hasil pengamatan, tekanan darah sistolik, diastolik, dan juga MAP mengalami penurunan pada kedua kelompok. Akan tetapi, penurunan tersebut itu lebih kecil pada kelompok yang mendapat premedikasi dexmedetomidine. Nilai MAP pada kelompok DEX lebih stabil, yaitu di atas 80 mmHg, sedangkan kelompok tanpa DEX mengalami penurunan hingga sekitar 60 mmHg. Denyut jantung pada kelompok DEX juga menurun secara ringan, tetapi masih berada dalam batas fisiologis yang normal. Jadi dari hasil ini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pada respon fisiologis antara kedua kelompok pada fase anestesi awal. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hasil suhu tubuh dan efek samping pada kelompok menunjukkan
penurunan suhu tubuh yang signifikan. Kemudian pada durasi di bawah 1 jam, kelompok DEX mempertahankan suhu yang lebih tinggi dengan nilainya itu perbedaan suhu benar-benar nyata. Kemudian untuk efek sampingnya, tidak terdapat efek samping yang berat. Hanya saja memberikan sedikit reaksi hidung yang ringan, seperti pada hewan itu dia menggaruk-garuk hidungnya. Kemudian hipotensi jauh lebih sering pada kelompok NDEX. Kemudian bradikardia ringan hanya pada 2 anjing kelompok DEX, yang kemudian pulih setelah diberikan atimamezol. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai efektivitas pemberian dexmedetomidine secara intranasal. Dengan pemberian dexmedetomidine secara intranasal, terutama pada anjing yang akan melakukan MRI, ini bisa mengurangi potensi hipotensi. Karena anjing yang menerima dexmedetomidine secara intranasal ini memiliki tekanan darah yang cenderung lebih stabil, sehingga kejadian hipotensinya itu akan jauh lebih sedikit selama proses anestesi. Lalu yang kedua, pemberian dexmedetomidine secara intranasal ini juga akan dapat mengurangi hipotermia. Karena rute intranasal ini juga secara signifikan akan mengurangi penurunan suhu tubuh selama prosedur, terutama pada prosedur MRI yang akan berlangsung, sehingga anjing itu dapat terhindar dari hipotermia selama prosedur. Dan yang terakhir adalah hal ini dapat mengurangi stres pada anjing selama prosedur MRI. Karena pemberian dexmedetomidine secara intranasal ini cenderung lebih mudah diterima oleh anjing, sehingga prosedur pemberian premedikasinya tidak akan terlalu lama dan anjing akan lebih enjoy untuk melakukan prosedur selanjutnya. Nah, efektivitas ini juga bisa dilihat dari studi lainnya yang menyatakan bahwa pemberian dexmedetomidine secara intravena itu baik secara tunggal ataupun diberikan dengan premedikasi lainnya, itu akan memberikan efek proposparing, dan efek proposparing itu tidak terlihat atau tidak terdeteksi pada pemberian dexmedetomidine secara intranasal, sehingga pemberian dexmedetomidine secara intranasal ini terbukti lebih efektif dibandingkan pemberian dexmedetomidine di rute lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keamanan, kelebihan, dan juga keterbatasannya. Dan untuk yang pertama yaitu keamanannya, dari penelitian ini terbukti bahwa pemberian dexmedetomidine lewat hidung atau secara intranasal itu aman untuk anjing yang menjalani pemeriksaan MRI, bahkan pada pasien dengan gangguan neurologis. Selama prosedur tidak ada efek samping berat atau kasus kematian sama sekali. Dari total semua anjing yang diteliti, hanya 2 ekor saja yang mengalami bradikardia ringan, dan itu pun langsung pulih setelah diberi obat penetral yaitu atimamezol. Selain itu, tidak ada reaksi lokal seperti bersin, iritasi, atau kebocoran obat melalui hidung. Jadi bisa dibilang metode ini juga nyaman untuk hewan. Dan bisa dilihat pada tabel 2 berikut bahwa menunjukkan tekanan darah dan suhu tubuhnya juga lebih stabil dibanding anjing yang tidak diberi premedikasi. Jadi secara keseluruhan, intranasal dexmedetomidine ini punya profil keamanan yang tinggi, asal tetap dilakukan pemantauan tanda vital seperti tekanan darah dan detak jantung selama melakukan anestesi. Nah, untuk kelebihannya, obat ini punya banyak sekali manfaat secara klinis. Yang pertama, dia bisa mengurangi risiko hipotensi dan hipotermia selama MRI. Nah, artinya tekanan darah dan suhu tubuh hewan ini jadi lebih stabil. Kalau kita lihat di tabel 2, ini kelompok yang diberi dexmedetomidine punya tekanan darah yang lebih tinggi dan stabil di semua waktu pengukuran. Bahkan kejadian hipotensi hanya 1 kali di kelompok DEX dibanding 37 kali di kelompok tanpa premedikasi. Jadi memang bedanya lumayan jauh. Lalu untuk gambar 3 di next slide itu terlihat juga bahwa suhu tubuh anjing di kelompok DEX ini tetap bersekitar 36,9 derajat, sedangkan kelompok kontrol turun sampai 36,2 derajat. Ini menunjukkan bahwa dexmedetomidine ini efektif mencegah penurunan suhu tubuh selama anestesi. Selain itu, obat ini juga mudah digunakan, tidak menyakiti hewan, dan tidak membutuhkan suntikan, jadi bisa mempercepat proses persiapan sebelum MRI. Nah, secara keseluruhan, intranasal dexmedetomidine ini efisien, aman, dan nyaman digunakan di klinik, terutama untuk prosedur MRI yang waktunya cukup singkat. Selanjutnya adalah keterbatasan. Yang pertama, penelitian ini hanya melibatkan anjing dengan status anestesi ASA grade 1 sampai 2, sehingga belum diketahui keamanan dan efektivitasnya pada pasien dengan kondisi sistemik berat. Lalu yang kedua, penelitian ini tidak mengevaluasi efek analgesik dan variasi dosis dari dexmedetomidine, sehingga belum diketahui efek sedasi yang ideal dan juga dosis yang optimal dari dexmedetomidine ini. Kemudian yang ketiga, desain penelitian ini adalah desain unblind, sehingga memungkinkan terjadinya bias subjektif dalam penyesuaian
konsentrasi isofluran selama anestesi. Lalu selanjutnya yaitu efek hanya dievaluasi selama 30 menit awal, sehingga belum diketahui untuk durasi panjangnya. Kemudian, penelitian ini memakai ukuran sampel kecil, hanya sekitar 28 ekor anjing. Lalu yang terakhir, sulit diterapkan pada anjing brachycephalic karena bentuk hidung yang pendek dapat menghambat distribusi obat secara dexmedetomidine intranasal sebagai agen premedikasi pada anjing ini menjalani prosedur anestesi untuk MRI terbukti aman dan efektif. Selanjutnya, pemberian dexmedetomidine secara intranasal ini membantu menjaga stabilitas tekanan, suhu tubuh, dan secara signifikan menurunkan insiden hipotensi dan hipotermia dibandingkan dengan kelompok kontrol tanpa premedikasi. Selanjutnya, metode intranasal ini mudah diaplikasikan, tidak menimbulkan nyeri, dan meningkatkan kenyamanan dari pasien, sehingga cocok untuk prosedur non-bedah seperti MRI. Namun, penelitian ini hanya melibatkan anjing dengan status anestesi itu ASA 1 dan 2 dan durasinya selama 30 menit. Jadi dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menguji keamanan dan efektivitas pada pasien dengan kondisi lebih berat dan durasi prosedur lebih lama. Jadi secara keseluruhan, dexmedetomidine intranasal ini merupakan alternatif medikasi yang efisien dan aman untuk prosedur penceritaan MRI pada anjing dengan gangguan neurologis. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekian video dari kami. Terima kasih.